Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus terang, saya baru ketemu satu video, saya merasa terganggu kalau saya tidak memberikan tanggapan. Saya beri judul, Aneh, Bengcu menggugat, penipu kampungan Pastor Andi Simon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat video yang dikutip oleh beliau ini, saya tidak tahu apa agamanya, sangat tegas menolak pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon. Sebelum saya memberikan tanggapan tentang apa saja yang menjadi pernyataan dari seorang bengcu menggugat ini, yang tentunya itu dilakukan melalui tulisannya di kolom deskripsi, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pak, tambah lagi. Porda di Surabaya. Jam 9 pagi. Hari ini tanggal berapa ini ya? 18. Iya. Incis. Saya perintahkan kau incisnya. Berdirilah. Ayo. Oke, sini. Ya. Tinggi kan, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normallah. Jangan. Benar ini. Free.
Itu tadi tayangan yang diunggah oleh Bengcu menggugat penipu kampungan Pastor Andi Simon. Saudara dikasih Tuhan, penipu kampungan, apa yang ditipu, siapa yang ditipu? Kok sampai setega itu Bengcu menggugat mengatakan demikian? Saudara, yang pertama, judul ini menurut saya sangat tidak berhikmat, sangat tidak wise, tidak arif, tidak bijaksana. Kenapa? Kalau tidak ada orang-orang kampung yang menjadi petani, kita tidak makan. Jadi saya kurang sependapat dengan judul kampungan. Apa kita ini mau diberikan julukan kotaan begitu? Dan yang kedua, di dalam kolom deskripsi, Bengcu menggugat dengan berkata demikian. Saya bacakan ya, saya tidak tambah tidak kurangi, nanti dibilang nanti fitnah. Pastor Andi menjawab, ayo, jadilah sesuai dengan imanmu Pak. Benarkah Bapak itu mengalami kesembuhan secara minimal? Atau itu hanya penipuan Pastor Andi Simon? Berikutnya berkata begini, mustahil gereja Katolik menabiskannya, maksudnya menabiskan Pastor Andi Simon sebagai pastor. Juga gak ada sinode gereja Kristen yang menabiskannya sebagai pendeta. Penipu itu menggelari dirinya sendiri pastor agar nampak keren dan legitimate alias sah, padahal tidak. Saudara, saya tadi baru searching di Google, kalau tidak salah itu senior pastor Yusak Hadiswantoro yang menjadi pendirinya gereja YHS, Gereja Yesus Hidup Sejati. Dan Bapak Ibu Saudara sering menyaksikan di Pastor Andi Simon TV bahwa pusat dari pelayanan beliau ada di Geraha YHS. Berarti YHS, Yesus Hidup Sejati. Punya sinode yang sah. Jadi bagaimana mungkin ada tuduhan seperti ini bahwa hambanya Pastor Andi Simon mengangkat dirinya sendiri menjadi pastor. Ini tuduhan yang sangat keterlaluan dan nyeleneh. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya lanjutkan. Kalau benar Bapak di kursi roda dari Semarang itu mengalami mujizat kesembuhan atau disembuhkan oleh Yesus seperti klaim Andi Simon, pastilah keluarga dan hadiah taulannya langsung memviralkan video-video yang menunjukkan dia sudah sembuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini ada semacam unsur pemaksaan, harus diviralkan. Oh bukan demikian, kalau kita mengalami kasih Tuhan, tidak harus demikian. Tapi kan sudah dipublikasikan oleh Pastor Andi Simon TV bahwa ini tidak ada rekayasa. Bahkan tadi ada tanya jawab. Bapak datang dari mana? Dari jam berapa di sini? Saudara, ini tidak ada kong kali kong. Kalau memang sampai ada seperti itu, ya ini memang sangat keterlaluan juga. Tapi kan ini di syuting sedemikian rupa, tidak ada editingnya. Sangat luar biasa ini tuduhan. Tidak ada yang bersaksi alias tidaknya adalah bukti bahwa dia tidak sembuh. Ini benar-benar sembuh. Bapak itu tadi duduk di kursi roda, tapi ketika didoakan sembuh dalam nama Yesus, akhirnya beliau melonjak kegirangan, sukacita. Tapi beliau sendiri yang datang karena dia percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan mujizat in Jesus name. Kenapa tidak ada orang yang bersaksi secara jujur bahwa walaupun Pastor Andi Simon mengklaim telah melakukan mujizat dan menyembuhkan secara mujizat, namun faktanya tidak ada yang sembuh sama sekali. Perhatikan. Dari seluruh yang dilakukan Pastor Andi Simon, tidak ada yang sembuh sama sekali. Sudah banyak bukti bertebaran di Pastor Andi Simon TV. Tolonglah lihat dulu di sana. Banyak sekali yang mengalami kesembuhan. Ada yang tidak bisa bicara, bisa bicara. Ada yang tuli menjadi mendengar.
ada yang terikat oleh roh jahat, lepas, preman bertobat, dan lain sebagainya. Kata keterangan 2-3 saksi, perkara sah. Manapun datang, mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini sangat mengerikan. Saya lanjutkan, karena takut dihina dan dicerca orang-orang Kristen. Karena itu sama dengan menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Saudara, enggak seperti itu kebenarannya. Kalau ingin melihat, menyaksikan langsung, jangan suruh orang lain yang jadi sibuk, jadi repot. Anda datang saja ke Balikpapan, ke Geraha IHS, atau ke Healing Center. Tapi barangkali kalau sekarang tidak memungkinkan karena ada protokol kesehatan. Nanti kalau sudah badai ini berlalu, datang saja ke sana supaya jangan terlalu banyak nyinyir Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Ini benci menggugat penipu kampungan Pastor Andi Simon. Apa yang ditipu, siapa yang ditipu, semua dijalankan dengan cuma-cuma, tidak ada bayaran sama sekali. Semua dijalankan karena kasih, kepedulian kepada orang-orang sakit. Pastor Andi Simon selalu berkata, saya ini sahabat orang-orang sakit. Tapi kok ada tuduhan lontaran seperti itu sampai penipu kampungan. Sangat-sangat keterlaluan Anda. Saya berharap kalau saudara menyaksikan ini, segeralah bertobat kawan. Siapa nama Bapak di kursi roda tersebut, alamatnya di mana, nomor HP dia dan keluarganya, alamat email mereka. Anda taulan sekalian, Anda kenal Bapak tersebut, mari kita cari tahu. Bahkan itu puluhan ribu. Kalau semua mengikuti seperti seleramu ini, waduh, sangat keterlaluan. Tuhan Yesus hakim yang adil nantinya akan diperhadapkan seluruh yang kita lakukan. Benarkah dia sudah lumpuh alias tidak bisa berjalan selama 8 tahun? Sebenarnya dia sakit apa? Benarkah dia telah mengalami kesembuhan? Kalau benar, tolong buatlah video kesaksian kesembuhannya. Dengan video demikian, maka kita bisa mendengar Bapak tersebut bersaksi. Dia sakit apa? Sejak kapan dia sakit? Sudah berobat kemana saja dan ke dokter siapa saja? Apakah setelah bertemu dengan Pastor Andi Simon, dia benar-benar sembuh? Apakah sekarang dia benar-benar sudah sembuh? Ajaklah dokter di gereja Bapak tersebut untuk bersaksi bahwa Bapak tersebut memang mengalami kesembuhan secara mujizat. Dengan demikian maka nama Yesus pun dimuliakan, bukan? Bukankah video tersebut adalah bukti telah terjadi mujizat? Tidak sama sekali. Video itu hanya merekam orang duduk di kursi roda. Duduk di kursi roda tidak membuktikan dia lumpuh, bisa berjalan dan berjingkrak, juga bukan bukti dia mengalami mujizat. Kita datangi Bapak tersebut untuk mencari tahu kehidupannya sebelum video dan setelah video tersebut, atau ada saksi. Barulah kita bisa membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalaupun Bapak ini bersaksi, dibuatkan video, Anda tetap tidak percaya, oh itu editing, itu dibuat-buat, itu rekayasa, itu tipu-tipuan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sangat keterlaluan, sampai Bengcu menggugat ini berkata, penipu kampungan Pastor Andi Simon. Saya kasih tahu saudaraku, jangan lancang berkata, menuduh hal yang tidak baik kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya akan menyimpulkan pembahasan ini dengan satu bagian firman Tuhan untuk kita, untuk Bengcu menggugat ini. Matius pasal 7. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan hakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Anda jangan selalu menghakimi saudaraku. Karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu.
apa yang kau pakai untuk menghakimi orang lain akan dihakimi kepadamu. Jangan fokus melihat orang lain. Pertanyaannya, benci menggugat apa yang sudah kau buat. Di sini dikatakan orang munafik ternyata kalau hanya menuduh orang lain, ini dan itu sesat, penipu, pembohong dan lain sebagainya. Padahal Anda sendiri tidak tahu apa yang Anda buat. Orang lain sudah berkarya, orang lain sudah berbuat yang terbaik, tapi Anda menuduh begitu ngeri. Penipu kampungan Pastor Andi Simon. Saya berharap Anda segera bertobat sebelum terlambat. Amin, saudaraku yang lain. Tapi ya saya percaya Pastor Andi Simon tidak akan terganggu sedikit pun dengan ini. Beliau selalu berkata, orang-orang yang tidak mendukung, saya tidak mau ketemu. Orang-orang yang melemahkan iman, saya tidak mau ketemu. Buat apa? Menghabis-habiskan waktu, menghabis-habiskan energi. Lebih bagus kita fokus dengan karunia Tuhan percayakan bagi kita. Kiranya ulasan ini dapat mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.